Yo guys, Cardano ini kalah jauh dari Solana, teman-teman. Akan tetapi, siapkah kalian? Cardano Army, ada sebuah news di sini yang menyatakan bahwa Cardano akan mencapai 9.000% kenaikan di bullrun yang akan datang, dan hal itu akan membawa harga Cardano ini per satu koin menjadi $30. Teman-teman, seperti apa beritanya dan seperti apa update berita lain juga akan kita bahas di kali ini. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara secara khusus mengenai potensi dari Cardano, bagaimana dia belajar dari Solana, kemudian NFT market, dan yang terakhir adalah mengenai koin kripto atau crypto gaming yang potensi kenaikannya itu kelipatannya minimal ya, di atas 10 kali lipat, teman-teman, yang akan kita bicarakan kali ini. Dan yang pertama, teman-teman, yang menurut saya di sini, Cardano tampaknya sudah banyak belajar dari perkembangan ataupun dari saingan-saingannya selama ini. Kita tahu Solana itu bergerak begitu liar meninggalkan Cardano ataupun layer satu lainnya yang bergeraknya itu jauh sekali, mereka ketinggalan di belakang ini semua layar-layar satu lainnya, kecuali ada Kaspa, kecuali ada Chainlink, seperti itu. Dan di video yang sebelumnya kita sudah bicara mengenai kemampuan Solana dalam hal kemitraan yang beragam. Dan sebagai hasilnya itu adalah proyek Solana ini dapat pendanaan yang juga beragam, dan hal itu sangat mendukung perkembangannya si Solana. Cardano dalam hal ini akhirnya mulai mengikuti tradisi Kissing Frog yang mereka lakukan dari Cardano Summit di 2023 ini. Kalau melihat secara detailnya, dalam satu minggu setelah acara tersebut, ada peluncuran 148 proyek baru dan 78 juta transaksi di jaringan tersebut, di jaringannya Cardano. Kemudian perkembangan yang berkaitan dengan desentralisasi konsep peer-to-peer-nya melalui tim Mithril, serta peningkatan fitur staking di dompetnya Cardano, Lace, itu mencerminkan ada komitmen dari pengembang untuk memperkuat posisi dari Cardano ini dalam hal aktivitas pengembangan yang kemungkinan besar akan melampaui Polkadot, teman-teman. Selain dari itu, tim Lace untuk walletnya dia ini berkolaborasi dengan Input Output dalam hal meningkatkan fitur staking, dan diharapkan ini akan rilis nanti itu di beberapa minggu mendatang ini. Kemudian ada 150 anggota komunitas yang mendaftar bergabung di Intersect. Intersect ini merupakan organisasi yang berbasis anggota dan bertujuan untuk memastikan kelangsungan serta perkembangan atau development dari masa depan proyek Cardano ini. Dan inilah yang akan membawa visi untuk perkembangan lebih besar lagi dalam menghadapi tantangan di masa depan untuk proyek Cardano ini. Kemudian Cardano ini dari Crypto Globe akan ada explode soon karena ada data yang mendukung mengenai pertumbuhan adopsi dari si Cardano ini sendiri, teman-teman. Sepanjang tahun ini saja sudah terjadi 52,8% kenaikan Cardano ini, memang kalah jauh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalah jauh dari Solana, dari Chainlink ataupun Kaspa. Masih 50-an persen untuk perkembangannya. Akan tetapi teman-teman, TVL-nya si Cardano ini telah mencapai 684,7 juta ADA. Kemudian proyek-proyek yang ada di dalam ekosistem DeFi-nya Cardano seperti Indigo dan MintSwap ini juga terjadi lonjakan nilai TVL melebihi 50 juta. Inilah yang saya katakan sebagai peningkatan adopsi untuk si Cardano-nya. Dan teman-teman, analis ini pun menyatakan bahwa akan ada potensi lonjakan besar yang terjadi di Cardano ini lebih dari 9.000%. Dan ini bila terjadi akan membawa harga ADA mencapai $30 per satu koin di masa depan, teman-teman. Dan harap diingat teman-teman, this is not financial advice, artinya kita sudah bahas Cardano ini sejak 2022, dan bagi teman-teman yang sedang long term dalam hal ini, semoga ini menjadi kabar gembira untuk kita. Dan teruntuk sahabat Black Cuan yang belum memiliki Cardano, kalian diharapkan untuk tetap melakukan DYOR, teman-teman, lakukan riset kalian secara mendalam sebelum membeli aset apapun di cryptocurrency ini. Di market cryptocurrency ini maksud saya. Kemudian kita beralih ke market NFT yang seperti saya katakan tadi. Ada berita yang menarik di sini mengenai Roblox di sini, salah satu game populer, diperkirakan dia akan mulai menambahkan
NFTs di dalam ekosistem game tersebut, teman-teman. Ini luar biasa. Terakhir kali kita berbicara NFT itu ketika saya mengupload video mengenai The Simpsons yang membahas NFT, di mana Bart pada saat itu men-scan dirinya, kemudian dia masuk ke dalam blockchain dan dia menjadi NFT dengan harga 1,5 juta dolar. Itu luar biasa. Pertanda menurut saya di situ, itu pertanda bottom untuk market NFT dan sepertinya akan mulai ada pergerakan dari NFT. Itu salah satu pertanda yang kita baca, teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan sekarang ini ada rumor juga bahwa Grand Theft Auto atau GTA 6 ini akan ada GameFi dan crypto elemennya. Ya, meskipun ini masih rumor, kadang-kadang hal tersebut merupakan pertanda juga bahwa dia kemungkinan besar akan mengadopsi NFT ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kripto, teman-teman. Dan untuk crypto gaming yang saya katakan tadi, teman-teman, kenapa saya tertarik dengan gaming? Hal ini karena gaming ini masih kecil. Jadi sektor pasarnya masih kecil, teman-teman. Dan kalau dia terjadi pergerakan itu luar biasa masif. Kita lihat aja sebagai contoh di sini, dengan market cap yang kecil-kecil seperti ini, teman-teman, kalau dia mencapai market cap yang besar seperti yang ada di internet komputer, Immutable, atau Sandbox saja, itu sudah berapa kali lipat perubahan harganya. Dan ada beberapa koin gaming yang saya pantau di sini, teman-teman, dan beberapa sudah saya miliki. Salah satunya di sini adalah Veracity, teman-teman. Ini masih masuk dalam pantauan kita. Veracity ini merupakan salah satu koin yang berkaitan dengan gaming dan harganya dia masih 0,008 dolar dengan puncak harga dia ini di 0,08 dolar, teman-teman. Artinya lebih dari 10 kali apabila terjadi kenaikan seperti ini. Hanya saja perlu kita catat ya bahwa biasanya koin gaming ini bergerak liar itu pasca Bitcoin ataupun altcoin besar-besar lainnya itu bergerak. Baru setelah itu dia akan bergerak liar, teman-teman. Seperti yang kita lihat di 2021. Ini kisaran bulan November waktu itu untuk VRA. Kemudian koin berikutnya adalah ada Gala di sini, teman-teman, dengan price-nya dia sekarang ini 0,02 dolar, teman-teman. Jadi dia masih minus ini 97% dari puncak harga sebelumnya, dan Gala ini bergerak liar itu di akhir tahun pada saat itu 2021 kalau saya tidak salah pada saat itu, teman-teman. Ya, ini kisaran 29 November 2021, teman-teman. Kemudian harganya dia ini turun dan sekarang ini masih melandai seperti ini, teman-teman, yang artinya merupakan wilayah-wilayah orang-orang untuk melakukan akumulasi. Kemudian yang terakhir di sini adalah Alien Worlds. Alien Worlds ini TLM itu merupakan salah satu juga yang Black Cuan pantau di sini dan beberapa kali kita sudah bahas dia ini. Si Alien Worlds ini masih berada di 0,01, kemudian dari puncak harga dia ini berada di 0,7 dolar, teman-teman. 98% minusnya dia ini. Hal yang menarik dari TLM ini adalah karena dia ini sempat lahir itu di pertengahan bull run pada saat itu di kisaran Mei. Dan biasanya investor ini kan cenderung untuk melihat proyek-proyek yang baru, yang fresh. Jadi kayaknya kalau si TLM ini juga masuk ke dalam proyek-proyek baru, termasuk di dalam sektor gaming tersebut yang belum ada pergerakannya pada saat itu. Dan semoga di 2024 nanti, 2025, TLM ini akan memberi minimal 10 kali lipat dari harga dia yang sekarang ini, teman-teman. Bahkan kalau saya secara pribadi berpendapat di sini, menurut saya TLM ini bisa di atas 20-30 kali lipat apabila terjadi bull run, mengingat market cap-nya dia kecil, kemudian dia ini juga salah satu project yang baru juga di dalam sektor gaming seperti itu, teman-teman. Sedangkan untuk BTC sendiri kita update di sini ada BTC long di sini, orang pasang long artinya ini confidence terhadap Bitcoin ini lumayan tinggi saat ini, teman-teman, di mana ini juga bisa menjadi semacam warning juga buat kita ataupun pertanda buat kita untuk kita hati-hati di sini, teman-teman. Bisa saja bandar ini melakukan permainannya dia di sini. Akan tetapi kalau kita lihat dari Kevin Spencer di sini yang luar biasa optimis mengenai pergerakan harga Bitcoin ini, dia ekspektasi bisa ya dan bisa tidak, likely or unlikely, guys. Naik ke 46.000, baru habis itu dia koreksi ke 32.000 lagi, baru dia akan naik lagi. Seperti itu gambarannya. Dan apabila itu terjadi, teman-teman, kucing aja ini seperti ini bisa bahagia. Ini pas lihat harga kripto pada naik kan. Ini yang terjadi nih, teman-teman. Luar biasa. Baik, teman-teman, sekian update video kali ini. Harap diingat bahwa konten Black Cuan ini adalah tempat kita berdiskusi dan mendapatkan referensi ataupun sharing opini juga di sini, teman-teman.
curhat bagi para sangkuter juga kita di sini, dan semoga dengan pergerakan harga yang bagus belakangan ini akan memberikan kita rewards untuk penantian kita selama bear market 2022 kemarin itu, teman-teman. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.